Pernahkah kamu merasakan bahwa terkadang di dalam kehidupan kamu tidak ada yang terlihat seperti sesuatu hal yang berjalan lancar? Ketika kamu terbentur satu masalah dan terdengar ataupun juga terlihat bahwa tidak ada harapan yang ada di dalam kehidupan kamu dari semua masalah dan juga dari hal-hal yang terus membayangimu ketika kamu terbangun di tengah malam dan dengan semua hal yang memang teramat sangat pelik dan juga banyak hal yang membuat diri kita sangat ingin untuk menyerah gitu. Dalam kata arti nggak cuma untuk menyerah dalam masalahnya, dalam semua masalah yang kita hadapi, tapi juga menyerah dalam kehidupan ini. Nah, aku melihat seseorang yang hampir menyerah di dalam kehidupan. Orang itu sangat pintar dan rajin, dan dia terus berusaha gitu sampai mati-matian gitu. Tapi sampai satu ketika ternyata dia mulai menyerah. Dan kita mempertanyakan semua, kenapa kamu menyerah? Dan kenapa kamu tidak berusaha seperti yang dulu lagi? Dan kenapa kamu menjadi seperti yang sekarang ini? Dan dia menjawab bahwa yang dia lakukan itu ternyata adalah satu hal yang sia-sia. Dan tidak ada pentingnya itu atau tidak ada berharganya dia melakukan ini dalam kehidupan dia. Karena dia merasa bahwa yang dia lakukan itu tidak ada nilainya. Terkadang masalah yang kita hadapi itu sangat berat sehingga hal-hal yang penting yang ada di dalam hidup kita bisa kita tidak melihatnya lagi sampai-sampai sebenarnya tujuan kita awal melakukan ini untuk apa sih? Tujuan awal dari kita lakukan sesuatu hal itu adalah salah satu alasan yang penting kenapa kita melakukan sesuatu hal, kenapa kita mulai menjalani suatu proses, kenapa kita menjalani satu hal yang ingin kita lakukan, dan kenapa kita juga ingin berjalan sesuai dengan apa yang ingin kita cita-citakan. Dan itu semua memang menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita agar di perjalanannya kita bisa ingat terus untuk apa kita melakukan ini dan untuk apa kita melakukan dan menghadapi suatu masalah. Tapi ada satu saat ketika masalah-masalah tersebut sangat besar dan juga sangat membuat kita banyak pikiran, ada perasaan cemas, ada perasaan gugup, ada perasaan takut, ada perasaan di mana kita masih ingin berpikir bahwa ya masalah ini nggak bakalan bisa diselesaikan dan masalah ini nggak bakalan bisa ada solusinya atau tidak ada akhirnya gitu. Tapi dari satu sisi aku melihatnya bahwa dari masalah-masalah tersebut sebenarnya yang harus kita lakukan ataupun yang bisa kita lakukan adalah membuat satu visi baru atau melihat masa depan baru yang ingin kita capai. Mungkin masa depan yang baru yang ingin kita capai sangat berbeda dengan awal yang kita inginkan sebelumnya. Yang dimana pada saat sebelumnya kita cuma membayangkan, dan mungkin sebelumnya kita bisa membayangkan bahwa kita ingin melakukan sesuatu karena ingin kita mendapatkan kesuksesan atau dari segi finansial atau dari segi pencapaian dan juga dari segi
kredibilitas, dan juga lainnya. Tapi ketika hal-hal yang telah termotivasi sebelumnya itu terasa tidak ada faedahnya lagi, mungkin melihatlah dari dalam diri kamu yang dari dalam kecapean itu, apa sebenarnya tujuan ke depannya yang ingin kamu lakukan lagi gitu. Dan saat-saat dimana kita sudah burnout seperti ini adalah salah satu saat dimana kita bisa menata ulang kembali pikiran kita, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus menyelesaikan satu masalah, dan kenapa kita ingin menyelesaikan yang ada di hadapan kita. Jadi tidak cuman visi juga yang kita harus lihat atau tujuan hidup atau ke arah mana kita ingin berjalan, tapi juga misi. Nah, misi itu sebenarnya apa sih yang pengen kamu lakukan gitu? Apa sih yang pengen kamu ciptakan dan apa sih yang sebenarnya pengen kamu usahakan gitu? Yang sesuatu yang memang benar-benar ingin kamu lakukan gitu. Bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi kepada apa yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi kalau hal-hal yang pengen kamu lakukan itu adalah salah satu hal yang meliputi 60% atau mungkin 80% dari semua kehidupan kamu gitu. Dari semua kehidupan pekerjaan kamu, dari semua kehidupan di dalam rumah tangga kamu, dari lingkungan keluarga kamu, dan dari juga lingkungan apa yang kamu kerjakan sekarang. Dan dari semua lingkungan-lingkungan yang dari kamu kerjakan sekarang itu, itulah adalah kehidupan kamu kamu dan jika tidak ada yang dapat meliputi dari hal-hal yang ingin kamu inginkan, aku bisa membayangkan bahwa betapa susahnya hidup itu dan betapa banyaknya konflik yang ada di dalam kepala kamu dan banyak sekali hal-hal yang tidak dapat dijadikan pikiran lurus itu. Dan bahkan mungkin aku bisa melihatnya bahwa ada sedikit ketidakselarasan yang ada di dalam pikiran. Tapi dari dalam semua itu timbul satu pertanyaan bahwa apa yang akan terjadi jika masalah yang kita hadapi ini bukan suatu masalah yang sebenarnya ingin kita lakukan atau bukan suatu pekerjaan yang ingin kita lakukan. Beberapa kali saya berpikir bahwa sesuatu hal yang tidak ingin kita lakukan itu adalah salah satu jembatan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan agar kita bisa melakukan sesuatu hal yang kedepannya mungkin habis selesai masalah ini kamu bisa melakukan passion kamu dan juga setelah kamu melakukan project ini kamu bisa membangun bisnis baru dan setelah melakukan project ini kamu bisa fokus lagi dengan kehidupan pribadi kamu, lebih ke hobi kamu, lebih ke hal-hal yang menarik atau yang ingin kamu lakukan. Dan teringat lagi bahwa yang terpenting itu bukanlah hal yang saat ini, tapi akan berada di manakah kamu beberapa tahun ke depannya. Karena jika kamu mengorbankan saat ini untuk masa depan, maka aku melihatnya masa depan kamu itu akan jauh lebih baik daripada yang masa kini sekarang. Jadi, daripada kamu mengorbankan masa depan kamu untuk mengikuti kemauan saat ini sekarang, yang terdengar juga sedikit agak disayangkan bahwa yang kamu korbankan tidak juga cuman masa depan kamu, tapi juga apa yang telah kamu lakukan sejauh ini, apa yang telah kamu lakukan sampai
saat ini ya dan apa yang telah kamu lakukan dan telah kamu capai itu semuanya akan terjadi sia-sia jika kamu tidak menyelesaikannya gitu. Dan hal-hal yang sudah kamu pelajari sebelumnya juga pasti kamu menyadari bahwa usaha itu pasti akan membuahkan semua hasil dan semua usaha akan bisa mendapatkan balasannya dan semua usaha juga akan mendapatkan ganjarannya. Jadi mungkin pada awal ini kamu akan masih terasa bingung, mungkin pada awal ini kamu akan merasa bahwa ini nggak ada gunanya, ini tidak sesuai dengan ekspektasi aku, yang ini sebenarnya tidak pas dengan apa yang aku inginkan gitu. Tapi ingat lagi bahwa mengorbankan apa yang kamu inginkan mungkin jauh lebih bagus karena kamu akan mendapatkan yang sebenarnya kamu butuhkan. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu hal yang lebih menarik, lebih having fun, lebih santai, lebih bisa nongkrong dengan kawan, lebih bisa main game, atau lebih bisa melakukan hobi kamu. Tapi jika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, jika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan di saat ini sebenarnya dan juga dibutuhkan dengan kamu di masa depan, akan sangat disayangkan kalau kamu terus-terusan memenuhi apa yang diinginkan daripada mendapatkan sesuatu hal yang dibutuhkan. Alangkah bagusnya jika kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri kita terpenuhi daripada kita menginginkan sesuatu, kita mendapatkan hal yang kita inginkan, tapi kehidupan kita banyak hal yang runtuh. Dan jika mengesampingkan hal-hal yang kita inginkan dan fokus terhadap apa hal yang kita butuhkan, itu akan jauh lebih baik karena hal-hal yang kita butuhkan sebenarnya itu adalah salah satu pilar utama dari dalam hidup kita dan itu akan membantu kehidupan kita selanjutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan? Beberapa orang, nggak cuma beberapa orang sebenarnya sih, banyak orang akan berkata, "Oh iya kamu sebenarnya butuhnya ini loh. Oh iya kamu harus butuhnya ini loh. Oh iya kamu harus butuhnya sekarang sebenarnya ini loh." Tapi bisa dilihat bahwa terlihat banyak sekali orang, memberikan perspektif-perspektif yang sangat berbeda sekali dan perlu diketahui bahwa perspektif mereka juga terpengaruhi oleh kehidupan mereka sendiri juga. Dan kalau kamu ingin mengetahui apa sebenarnya yang kamu butuhkan, kamu harus banyak mempertanyakan diri kamu, banyak pikiran yang harus kamu utarakan, banyak hal-hal yang kamu harus tanyakan kepada diri kamu agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari sebenarnya apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan gitu. Dan itu mungkin kamu akan mendapatkan jawabannya dalam 1 hari, mungkin kamu akan mendapatkan 1 minggu, atau mungkin kamu akan mendapatkan jawabannya 1 tahun. Kita tidak pernah ada yang tahu, tapi dari dalam jangka waktu itu tersebut semua, yang paling penting itu adalah kamu mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu mendapatkan jawaban kemana bisa kamu melangkah ke depannya, dan kamu yang paling penting sudah berusaha. Aku melihat bahwa banyak hal yang bisa kita lihat dari sebenarnya apa yang kita butuhkan,
daripada apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita butuhkan itu akan jauh lebih berharga untuk seluruh kehidupan kita. Nama gua Okta, terima kasih buat kalian semua yang udah mendengar podcast gua, dan selamat malam.